Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy you. Kembali lagi di channel kami. Kami akan membahas tentang PPDB DKI Jakarta, oke? Khususnya di apa ya? Yang lagi terkenal sekarang tuh para wali murid tuh protes mengenai sistem zonasi pakai usia. Nah, coba kita bandingkan dua kota terbesar di bukan kota, dua kota besar di Indonesia. Kita bandingkan PPDB DKI Jakarta dengan PPDB Jawa Timur. Sama-sama kemarin tuh pakai zonasi. Cuma bedanya kalau di DKI Jakarta itu yang pertama kan memang jarak dulu. Coba bentar ya, kita lihat dulu DKI Jakarta zonasi. Bentar. Oke, kita lihat dulu ya ketentuannya ya. Kita masuk di sini ke zonasi. Kemarin kan yang banyak polemik zonasi ini, bagaimana ini ketentuan persyaratan nih. Persyaratannya ini jasa dan cara cek. Nih, kalau di DKI Jakarta kan yang pertama usia, urutan pilihan sekolah, waktu pendaftaran. Coba kita bandingkan di PPDB Jatim. Bentar ya. Nih, kita masuk ke PPDB Jatim dulu ya. Kita bandingkan yang di sini. Nah ya, ketentuan khusus nih, bukan ini, sebentar ya, ketentuan umum. Kalau tadi kan DKI Jakarta pertama usia, ini zonasi. Bentar prosedur persyaratan, bukan. Oh ini, maaf ya, agak lupa tadi. Ini kriteria pemeringkatan. Kalau di DKI Jakarta kan kalau yang pertama kan usia, kalau di Jawa Timur jarak, usia calon peserta didik, dan waktu pendaftaran. Coba kita kembali ya ke DKI Jakarta. DKI Jakarta ini ketentuannya usia, urutan pilihan, dan waktu pendaftaran. Ini aslinya itu sama. Kalau menurut beberapa wali murid emang kenapa pakai usia? Kalau Jawa Timur kenapa pakai jarak? Tapi di Jawa Timur itu rata-rata mereka tuh baca dulu, baca juknisnya. Oh, juknisnya ini. Kalau di zonasi pakai jarak sekian sampai sekian, ini. Nanti kalau tidak masuk pakai jalur prestasi untuk SMA. Atau SMK masih ada jalur reguler tuh. Dan di PPDB Jatim sudah pendaftarannya sudah tahap 3 sudah selesai. Sekarang sudah tahap tahap daftar ulang. Dan
di PPDB Jatim pun aslinya ada, protes itu ada, tapi tidak terlalu seperti di Jakarta kan, sama rata-rata para wali murid tuh baca dulu juknisnya. Bagi yang tidak mengerti, bisa anaknya atau saudaranya tuh downloadkan, dibacakan. Jadi mereka tuh sudah tahu PPDB itu, kalau saya tidak masuk di jalur ini, anak saya akan masuk di jalur ini karena nilainya baik. Sama di kayak Jakarta, kalau di jalur zonasi tidak masuk, jangan khawatir, masih ada di jalur prestasi nanti pada tanggal 1 sampai 3 Juli. Oke, jelas ya. Jadi kalau mau melakukan apapun atau pendaftaran apapun, baca dulu juknisnya biar tidak salah paham. Oke, saya jelaskan lagi ya. Kalau di Jatim tuh pakai zonasi. Kalau zonasi tuh ini, siapa yang terdekat dari sekolah, dia akan dipastikan masuk ke sekolah itu. Contohnya, ada siswa masuk ke SMA A, dia cuma 50 meter dari sekolah tersebut, dia sudah dipastikan masuk. Kalau di Jawa Timur tuh biasanya rata-rata maksimal yang diterima itu 2 km. Yang setelah lebih dari 2 km biasanya itu mereka pakai jalur prestasi yang ingin SMA, dan jalur reguler yang ingin ke SMK. Karena jalur prestasi dan reguler di Jawa Timur itu tidak pakai usia, itu pakai nilai prestasi, nilainya yang paling tinggi dia masuk, kayak gitu. Sama di DKI Jakarta, yang tidak masuk di zonasi karena usia, jangan khawatir ya Bapak Ibu, karena masih ada jalur prestasi. Kuotanya juga tidak kecil, besar. Ini tadi saya lihat lagi ya, kuotanya mana tadi, ini. Kalau untuk SMA tuh kuotanya prestasi itu ada 30%, dibagi menjadi 3, ada yang 20%, 5%, 5%. Bisa dibaca di juknis. Terus kalau SMK-nya ini ada, SMK-nya lebih besar, ada 60%, 50% di akademik, 5% non akademik, dan 5% luar DKI Jakarta. Malah besar nih. Jadi yang tidak masuk di jalur zonasi jangan berkecil hati ya, bisa masuk di sini nanti. Dan juga untuk para wali murid yang ingin tahu di mana sih juknisnya di PPDB DKI Jakarta, juknisnya ada di sini. Klik saja prestasi mana, kita coba zonasi aja ya. Di sini. Nanti akan keluar kayak gini. Langsung saja masuk ke cara mendaftar. Oh, bentar, kok nggak bisa keluar. Nah, kita pilih di sini. Untuk juknisnya di sini banyak. Bagaimana cara dan aturan pendaftaran? Kita klik ini. Di sini kan ada ketentuan, persyaratan, pemilihan sekolah tujuan, dasar, 5, pengumuman dan lapor diri. Di nomor 6 di ada daftar unduh. Bisa kali Bapak Ibu klik. Di sini ada tahapan PPDB, info PPDB, SPT, CM, SK ini, SK nomor 506 _2020 tentang zonasi. SK ini di sini ada
Semuanya di sini juga ada kok. Jadi kalian bisa baca-baca dulu sebelum daftar. Jadi, oke. Hanya itu saja ya untuk penjelasannya di perbandingan BPDB DKI Jakarta dan Jawa Timur. Semua ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi sekali lagi ya, yang Bapak Ibu anaknya tidak masuk ke jalur zonasi bisa pakai jalur prestasi ya. Oke, sampai sini saja ya untuk penjelasannya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam happy you.